Perkenalkan, nama saya Putwi Handayati, bagian produksi dari PT Sumber Rezeki. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart proses produksi. Yang pertama adalah permintaan konsumen dan tuntutan pasar. Karena menurut kami, konsumen merupakan hal terpenting di dalam sebuah bisnis, maka hal pertama yang kami lakukan adalah melakukan riset tentang tipe konsumen di wilayah usaha kami. Hal itu kami lakukan agar proses branding dan juga penjualan kami dapat berjalan dengan lancar, sehingga produk kami nanti dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang kedua adalah riset produk. Pada proses ini, kami melakukan riset tentang produk yang akan kami produksi. Pada proses ini, kami membuat resep, kami menentukan akan seperti apa produk yang akan kami buat nanti dari segi jenis, bentuk, dan juga rasanya. Kemudian kami juga menentukan tingkat manfaat apa yang bisa kami berikan untuk konsumen kami nanti. Setelah melakukan riset produk, yang dilakukan selanjutnya adalah pengembangan produk. Pengembangan produk di sini kami melakukan pengembangan produk cookies yang ada di pasaran dengan inovasi baru yang kami ciptakan agar para konsumen tidak bosan dengan cookies yang ada di pasaran, sehingga mereka nanti akan berpindah ke produk cookies yang telah kami produksi. Pada proses ini kami membuat sampel cookies untuk diuji coba kelayakannya, apakah layak untuk dipasarkan atau tidak. Selanjutnya adalah uji kelayakan produk yang pertama. Pada proses ini kami mengevaluasi sampel yang telah kami buat, apakah sesuai dengan rancangan kami atau tidak, baik dari segi rasa, bentuk maupun dari segi manfaatnya. Jika produk sudah sesuai dengan rancangan, sudah sesuai dengan ekspektasi yang ingin kami sampaikan ke konsumen, maka proses selanjutnya adalah penentuan harga. Namun, jika produk belum sesuai, maka yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan riset produk yang kedua. Pada proses ini dilakukan proses riset produk yang kedua dengan mengubah resep, mengubah cara pembuatan, dan juga mengubah cara agar produk yang dibuat bisa sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari awal dan tentunya dapat diterima baik oleh masyarakat. Jika sudah sesuai, maka proses selanjutnya adalah proses penentuan harga jual. Hal ini akan dibahas oleh bagian keuangan. Setelah proses penentuan harga jual, maka proses selanjutnya adalah proses produksi. Proses produksi di sini akan saya bahas di slide selanjutnya. Setelah melakukan proses produksi, proses selanjutnya adalah pemasaran. Proses pemasaran akan dibahas oleh rekan saya di bagian pemasaran. Proses terakhir dari proses produksi ini adalah output dari cookies kita sampai di tangan konsumen, sehingga produk kami bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh konsumen pecinta cookies yang ada di wilayah kami. Untuk selanjutnya adalah proses produksi. Di sini adalah proses produksinya. Untuk bahannya kami menggunakan 250 gram tepung terigu, 30 gram maizena, 120 gram gula halus, 210 gram mentega, 1 butir telur, 2 sendok makan susu bubuk coklat, 2 sendok makan bubuk coklat, 1 sendok makan baking soda, 1 bungkus vanili, dan juga coklat batangan ataupun cookies. Bisa juga diganti dengan almond maupun topping yang lain sesuai dengan selera yang akan diproduksi. Proses pertama adalah masukkan tepung terigu ke dalam
baskom. Kemudian setelah tepung terigu, masukkan tepung maizena, masukkan susu bubuk coklat, kemudian aduk sampai adonannya merata. Jika adonan sudah merata, setelah itu masukkan baking soda dan juga masukkan vanili 1 bungkus. Setelah itu aduk lagi adonan hingga merata. Jika sudah tercampur merata, pisahkan adonan pertama ini. Kemudian buat adonan kedua, masukkan mentega. Masukkan 210 gram mentega atau setara dengan 1 bungkus mentega. Setelah itu masukkan gula halus. Lalu mixer hingga adonan merata. Mixernya dengan kecepatan paling rendah selama kurang lebih 2-3 menit. Jika sudah merata, masukkan 1 butir telur. Lalu mixer lagi. Mixernya hanya sebentar saja sampai telurnya merata dengan adonan yang mentega dan gula tadi. Jika sudah merata, kumpulkan adonan di tengah. Jika sudah, masukkan adonan yang pertama tadi ke adonan kedua, namun memasukkannya secara bertahap, sedikit demi sedikit. Lalu aduk hingga adonannya merata sampai adonannya kalis. Di sini saya memasukkan adonannya 3 kali tahapan sampai adonannya benar-benar kalis dan juga merata. Jika sudah, masukkan choco chip atau topping yang lain. Lalu cetak ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan cetakannya setengah sendok teh agar semua ukurannya sama dan juga bentuknya sesuai dengan yang saya inginkan. Di sini satu loyang saya membuat 9 adonan. Saat memanggang, masukkan adonan yang terakhir ditaruh di paling bawah dan adonan yang atasnya dipindahkan ke atas. Sehingga hal ini bertujuan untuk mengatur kematangannya agar kematangan semua cookiesnya bisa merata dan tidak ada yang gosong. Adonan pertama diangkat. Dan ini adalah hasil dari hasil panggangan cookies yang pertama tadi. Setelah diangkat, diamkan selama beberapa menit. Sampai dingin, baru setelah itu di packing. Ini adalah tampilannya. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bagian keuangan Yeni Francisca.